Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Magdalena Sihotang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang. Pada video kali ini, saya akan memberikan suatu edukasi hukum mengenai pengaturan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking di Indonesia. Dewasa ini, perdagangan manusia atau human trafficking bukanlah suatu hal yang asing, tetapi sudah menjadi masalah nasional dan juga internasional yang sangat berlarut-larut dan sampai saat ini belum ditemukan titik penyelesaian dari pemerintah setiap negara maupun organisasi-organisasi internasional terkait dengan penanganan human trafficking. Berkaitan dengan hal tersebut, perdagangan manusia di Indonesia secara mayoritas banyak terjadi pada perempuan dan juga anak-anak, seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020, di mana terdapat anak-anak perempuan yang masih berusia belasan tahun diperdagangkan dan dipaksa sebagai pekerja seks komersial di Jakarta. Salah satunya terdapat anak perempuan yang masih berusia 16 tahun mengaku terpaksa masuk dalam bisnis prostitusi online dikarenakan terdesak dalam kebutuhan ekonomi, dan pada saat itu korban diiming-imingi tipu daya pelaku mucikari dengan uang belasan juta rupiah dan akhirnya membuat korban mau untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial. Dalam sejarah perkembangan kejahatan, perdagangan manusia termasuk dalam kejahatan yang terorganisir atau organized crime, yang artinya suatu kejahatan dilakukan dalam suatu jaringan yang terorganisir di dalam suatu organisasi ilegal dan dilakukan dengan cara yang canggih karena banyaknya pengaruh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai perlindungan terhadap kejahatan perdagangan orang, telah spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, di mana telah diundangkan pada tanggal 19 April 2007 dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2007. Selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi perdagangan orang. Diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Eksploitasi. Dalam pasal 1 ayat 1 tersebut, terdapat kata eksploitasi dan dipisahkan dengan eksploitasi seksual. Eksploitasi diatur secara khusus dalam pasal 1 ayat 7 yang menyatakan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum, memindahkan atau mentransplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun imaterial. Sedangkan eksploitasi seksual diatur secara khusus dalam pasal 1 ayat 8 yang menyatakan bahwa segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual dan organ tubuh lain dari organ untuk mendapat lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran maupun pencabulan. Nah, mengacu dari definisi perdagangan orang, terdapat adanya 3 komponen penting dalam tindak pidana perdagangan orang. Yang pertama ada proses, adalah tindakan bagaimana TPPO tersebut dilakukan. Contoh dari proses adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan, atau penerimaan orang. Perekrutan adalah tindakan berupa mengajak, mengumpulkan, membawa, memisahkan seorang dari keluarganya yang telah diatur dalam pasal 1 angka 9 UU PTPPO. Kemudian pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain yang telah diatur dalam pasal 1 angka 10 UU PTPPO. Jika salah satu contoh terpenuhi, maka telah dianggap unsur proses telah terpenuhi.
Yang kedua adalah cara, mencakup cara-cara untuk melakukan proses demi tercapainya tujuan. Contoh dari cara adalah ancaman atau paksaan, kekerasan, penculikan, penipuan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain. Ancaman kekerasan adalah perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Telah diatur dalam pasal 1 angka 12, kemudian kekerasan adalah perbuatan melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang, diatur dalam pasal 1 angka 11. Dan kemudian ada penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang, diatur dalam pasal 1 angka 15. Kemudian, terkait dengan unsur yang ketiga adalah tujuan adalah hal yang ingin dicapai dari rangkaian proses dan cara, di mana dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, konteks dari tujuan adalah eksploitasi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 angka 7. Kemudian terdapat modus dan bentuk eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan orang yang berbagai jenis modus operandi dan eksploitasi, dan setidaknya terdapat 5 jenis eksploitasi yang paling sering ditemukan. Yang pertama ada eksploitasi seksual, di mana yaitu dalam pasal 1 angka 8 yang mendefinisikan bahwa eksploitasi seksual sebagai bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan juga percabulan, di mana modus yang sering digunakan yang pertama itu ada paksaan fisik dan psikis, maraknya tren mucikari perempuan, pendekatan melalui media sosial, dan adanya janji program pertukaran pelajar. Yang kedua ada pengantin pesanan, di mana biasanya perempuan muda dari keluarga yang tidak mampu ditawari menikah dengan orang asing dengan janji hidup yang lebih mapan. Suami diminta untuk menyediakan biaya ratusan juta rupiah, yang sebagian besar uangnya diambil oleh perantara. Modus yang sering digunakan yaitu janji akan hidup dengan mapan, menikah dan tinggal dengan warga negara asing, dan pernikahan dapat dilakukan secara resmi maupun tidak resmi di negara asal suami. Kemudian yang ketiga adalah eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan. ABK atau anak buah kapal direkrut untuk bekerja di kapal asing dengan kondisi kerja yang sangat buruk dan pendapatan yang sangat minim. Modus eksploitasi tenaga kerja di bidang perikanan yaitu tidak mewajibkan ijazah pendidikan tinggi, yang dibutuhkan adalah ijazah SD maupun SMP, kemudian gaji yang ditawarkan sangat tinggi dan tidak disyaratkan dengan adanya keahlian khusus. Kemudian adanya biaya rekrutmen dan penempatan pemotongan gaji dari gaji yang diperoleh. Kemudian ada kecelakaan kerja yang tidak ditangani oleh pemberi kerja dan mengalami kekerasan fisik dan verbal selama bekerja. Yang keempat, ada eksploitasi anak yang marak terjadi adalah bentuk pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman pekerja rumah tangga atau PRT, eksploitasi seksual, perbudakan pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, dan penghambaan. Modus yang sering digunakan yaitu perekrut membangun kedekatan psikologis dengan mengajak teman sebaya, kemudian korban ditawari program beasiswa atau program pelatihan keahlian yang menggiurkan, dan yang ketiga korban ditawari dengan pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi dengan syarat yang mudah. Dan yang terakhir ada eksploitasi pekerja migran Indonesia, di mana eksploitasi pekerja migran Indonesia adalah salah satu bentuk TPPO yang sering terjadi di Indonesia, dan modus-modusnya dilakukan dengan cara perekrutan untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di luar negeri dengan gaji yang besar, tidak diberikan pelatihan yang formal di balai latihan kerja atau tempat pelatihan lainnya yang telah terverifikasi oleh pemerintah, kemudian korban tidak memperoleh pelatihan bahasa atau orientasi sebelum bekerja di luar negeri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai korban tindak pidana perdagangan orang. Dibagi menjadi 2 jenis, ada korban berdasarkan TPPO yang meliputi pekerja migran, pekerja anak, kejahatan prostitusi, perdagangan anak melalui adopsi, perbudakan berkedok
pernikahan dan pengantin pesanan, dan implantasi korban atau transplantasi organ. Kemudian korban berdasarkan gender. Yang pertama ada perempuan dewasa, anak perempuan, laki-laki dewasa, dan anak laki-laki. Selanjutnya, terdapat pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur beberapa bentuk tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh individu dan juga korporasi, di mana individu atau knowledge person, manusia sebagai subjek hukum mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum dengan syarat manusia itu telah dewasa, serta sehat rohaninya atau jiwanya, serta tidak di bawah pengampuan. Individu sebagai pelaku TPPO dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama ada orang biasa, yaitu TPPO yang dilakukan oleh orang biasa sebagai individu dapat terjadi karena adanya berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang sangat terdesak dan juga adanya gaya hidup yang konsumtif. Kemudian yang kedua ada penyelenggara negara, di mana dapat berupa pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia atau TNI, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah TPPO. Kemudian yang kedua ada korporasi atau reh person, di mana korporasi sebagai subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang tidak hanya sebatas pada korporasi yang berbadan hukum, tetapi juga korporasi yang berbentuk badan usaha yang telah diatur dalam pasal 1 butir 6. Kemudian secara khusus pada pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur bahwa TPPO yang dilakukan oleh korporasi sebagai berikut. Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik yang berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Selanjutnya, terdapat sanksi pidana perdagangan orang. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 27, di mana salah satu bunyi pasalnya yaitu terdapat dalam pasal 2 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan untuk penjeratan utang, atau untuk memberikan bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk melakukan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda sebesar 120 juta rupiah dan paling banyak 600 juta rupiah. Baik, sekian pemaparan yang saya sampaikan mengenai pengaturan tindak pidana perdagangan orang atau human trafficking di Indonesia, yang mana pengaturannya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om.